Halo Gensian Milenial, apa kabar? Salam si punya. Guys, bagi kalian mungkin milenial ya pada umumnya yang sudah berkeluarga, kalian mesti punya fondasi keuangan keluarga atau rumah tangga. Layaknya sebuah bangunan kalau tanpa fondasi ketiup angin dia akan rubuh. Benar ya? Nah, di sini kita ingin memisah-misahkan fondasi keluarga itu seperti apa, fondasi keuangan keluarga. Pertama, ada faktor pengeluaran. Dari income yang kita dapat, pasti ada faktor pengeluaran. Itu step pertama. Setelah step pertama bisa kalian penuhi dengan baik, dengan aman, masuk step berikutnya. Ada faktor pemasukan juga. Jadi pengeluaran situ sudah pasti dari income. Setelah Anda tempatkan dalam suatu instrumen, nanti akan ada faktor pemasukan. Walaupun pemasukannya mungkin masih kecil. Nah, terus setelah itu, ada tingkat di atasnya lagi, bisa pemasukan, bisa pengeluaran. Jadi ada faktor makin ke atas itu faktor makin beresiko. Makin ke bawah makin aman. Kita bicara yang bawah dulu. Faktor pengeluaran di rumah tangga itu apa sih? Pasti adalah kebutuhan rutinitas rumah tangga itu ya faktor pengeluaran. Selain itu, kalian juga harus punya kebutuhan rutin yang Anda tabung ya. Tabung sebenarnya saya lebih suka mengatakan investasi ya. Investasi yang Anda tempatkan minimal 10%. Maksimal 10% juga boleh lah karena pengeluaran pasti banyak. 10% Anda tempatkan dalam sebuah instrumen untuk investasi. Terus kedua juga harus ada persiapan untuk yang utama kalau Anda sudah punya anak, bahkan dari saat pasangan Anda, istri Anda sudah mengandung, mulai mengandung, belum melahirkan. Anda sebaiknya sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki persiapkan dana pendidikan. Ya, dana pendidikan Anda sudah mulai siapkan. Karena sejalan dengan nanti istri Anda melahirkan, pengeluarannya pasti akan lebih membengkak. Jangan sampai pengeluaran membengkak itu tidak mampu menyisihkan dana pendidikan. Karena saya katakan pendidikan itu penting dananya karena memang data yang kami capture, kenaikan biaya pendidikan itu melebihi inflasi dari negara masing-masing. Melebihi inflasi, guys. Jadi, kadangkala kita lupa. Banyak sekali, khususnya di Asia dan di Indonesia, lupa ada faktor inflasi. Sehingga ketika mau memerlukan dana di waktu mendatang, kok nggak cukup ya, kayak gitu. Nah, itu adalah wealth yang paling bawah kita sebutnya wealth protection. Kita harus memproteksi itu semua. Memproteksi bagaimana? Wealth protection namanya juga proteksi ya. Kita akan membayar sebuah premi untuk memproteksi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ingat guys, kemungkinan terburuk adalah faktor kematian. Kematian tidak mengenal usia tua, hanya usia tua, tetapi usia muda juga bisa terjadi. Banyak yang sudah memberikan contoh seperti itu. Nah, karena itu kita harus memproteksi, minimal memproteksi untuk hal-hal tersebut di atas seperti dana pendidikan, lalu kebutuhan rutin bulanan, ya kalau sumber income yang meninggal,